Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Halo Diners, kita hari ini sudah memasuki minggu kedua di bulan Februari. Yeay! Masih dengan role model kita di bidang relationship kayaknya dengan Koleo dan Cieta. Hari ini kita mau ngomongin soal tentang how I know kali ya that she or he is the one. Dia itu pasangan hidup kita yang akan menemani kita sampai akhir hidup kita. Nah, berdasarkan yang minggu lalu nih ya, kita dapat spoiler dikit-dikit dari Koleo sama Cieta. Kalau misalnya sebenarnya ini tuh Koleo sama Cieta itu dua pribadi yang sangat berbeda, bener ya? Betul. Kayaknya harus dimulai dari perbedaan-perbedaan yang ada deh kayaknya. Tapi sebenarnya kan dari luar tidak tampak berbeda nih. Kita nggak tahu kan di dalamnya. Paling yang berbeda, yang paling kelihatan Cieta pendiam, kalau cerewet gitu ya. Iya Rani. Oke, perbedaan kita yang paling kelihatan ya udah pasti dia extrovert murni ya. Dia social butterfly. Dia bisa ngomong sama siapapun, even kayaknya sama yang tidak ngomong sekalipun dia bisa aja ngomong sampai orang itu terbuka sendirinya gitu. Wow. Kalau aku emang orangnya emang introvert, tapi bisa ngobrol, cuman drain biasanya energinya cepet drain gitu. Jadi nanti harus recharge lagi, harus diam dulu gitu. Kalau dia nggak ada recharge-nya, dia emang ngobrol sama orang gitu. Perbedaannya kayak gitu sih yang paling beda dari kita mah. Terus dari agama juga tadinya kita beda. Latar belakangnya beda. Latar belakangnya juga beda. Tempat tinggal asal, kota asal juga kan beda. Jadi ya banyak. Terus background pendidikan juga beda. Kalau dia tuh terbiasa dari dulu tuh di keluarga dia tuh sangat strict. Terus dia SMP SMA-nya di sekolahin di Malaysia itu di boarding school. Jadi kayak yang pakai asrama, yang nggak boleh bawa handphone. Keluar weekend tuh cuman berapa jam? 3 jam. 3 jam. Wow. Jadi lu dimasukin ke situ sampai di end of semester setiap weekend cuma boleh keluar 3 jam. Dan lu nggak boleh bawa handphone. Kalau telepon harus ngantri ke telepon umum ya. Iya. Terus telepon tuh di waktu kan. Jadi kayak di situ aja. Jadi benar-benar strict kan. Jadi ketika kuliah di China, kita ketemunya di China, dia tuh pribadinya sangat kaku, strict, pendiam, stick to the rules. Iya. Sedangkan gua tuh dibesarkan di Bandung, keluarga gua tuh nggak gitu strict. Walaupun maksudnya ada lah nilai-nilai yang ditanamkan, tapi nggak gitu strict. Jadi gua tuh dari SMP udah bawa kendaraan sendiri. Terus udah melakukan hal-hal yang maksudnya anak nakal lagi kalau dulu ceritanya. Terus sekolah di US, SMA-nya sama kuliahnya. Jadi di situ kan juga free kan, gimana kita hidup ya gimana kita gitu, tanggung jawab kita. Jadi begitu ketemu di China tuh beda banget. Wah. Tapi kan kayaknya Koleo kan extrovert, Cieta yang introvert ya. Dengan kehidupan kayak gitu mungkin Cieta malah happy ya. Nyaman. Kayak nggak usah Nyaman. Koleo mungkin akan stres lah kenapa gue nggak boleh keluar gitu. Gak bisa. Bener sih, jadinya maksudnya dengan adanya dia tuh sebenarnya kehidupan gue jadi lebih berwarna sebenarnya. Kayak, Tapi challenging ya kan? iya challenging bener. Tapi maksudnya ya jadi lebih rame sebenarnya karena kalau diikutin sendiri ya pasti kayak diem aja gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ada dia ya ada yang ngajak ngobrol, terus suka ngelawak kan orangnya kan. Jadi ya Bawa kesana kemari. iya sebenarnya me smile gitu. Terus dia yang ngajak-ngajak adventure mana-mana, yuk kita kesini yuk ke situ yuk. Kalau gue mah sebenarnya nyaman di rumah aja gitu loh, nggak mau keluar. Nah, sama cara makan nih misalnya. Kalau gue tuh lagi jalan, lihat, ini rame nih. Kita lagi lapar nih, rencananya memang ke sana, tapi ini rame nih. Kayaknya kita berhenti aja deh makan di sini. Dia tuh kayak nggak mau. Gue nggak suka ngambil resiko. Iya, kita kan udah mau ke sana. Emang ini enak?
rame. Misalnya gue bilang kayak, ini rame, Hani tuh lihat pasti enak. Enggak, belum ada yang ngomong nanti sakit perut atau nggak enak, nanti Zong nggak maunya ke sana. Kayak gitu dia. Iya, itu Bahkan beda dari banget. cara mengambil keputusan ya, kayak kalau Leo mungkin lebih suka coba-coba. Iya. Iya. Kalau Ceta lebih suka yang pasti-pasti. Iya, ya. iya, karena dia kan Karena rule kaku minded kan, gitu, gitu, kaku. strict gitu orang. Berarti kalau liburan gimana nih? Kalau Iya. liburan, kalau Leo kayaknya ada ini, kita cobain kesini Iya, nih. iya. Kalau Ceta mungkin udah direncanain atau gimana? Jadi ya gitu, biasanya udah rencanain dulu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang keluar-keluar terus di-insist gitu ya, aku mau nggak mau ikutin gitu loh. Jadi ya udahlah, ya gimana dia persuasifnya gimana aja gitu, harus persuade gua gitu maksudnya. Tapi saya biasanya menang. Kayaknya kan udah males debat ya udah ikutin aja deh gitu. Balik lagi kayak episode kemarin, yang penting komunikasi dan toleransi ya. Betul, setuju. Nah, ngomongin soal pasangan ini nih, menurut Koleo sama Cieta, ini kan sebenarnya Koleo sama Cieta kan ketemu pas sekolah Kuliah. bareng ya, pas kuliah bareng. Pasang dari temenan kan? Ya. Kalau istilah sekarang mungkin dari bestie banget nih gitu Oh iya ya. betul. Nah, menurut Koleo sama Cieta tuh pasangan itu tuh kayak dicari atau ditunggu sih nih? Buktinya ditunggu, akhirnya datang sendiri tuh ketemu pas kuliah, atau sebenarnya itu dua hal yang berjalan berdampingan, atau kayak ya gue nggak perlu nyari, ntar juga orangnya dateng, atau gue gimana tuh? Kalau menurut gua sih berdampingan ya. Nyari juga, ya nunggu juga ya. Maksudnya kadang kalau cewek kan pastinya maksudnya lebih ke normanya tuh nggak boleh agresif gitu kan, nggak boleh gue yang ngejar duluan nih atau gue yang approach duluan gitu kan. Kalau misalnya cewek kan normanya seperti itu, karena kan sebagian cowok emang nggak suka kan, kayak agresif banget tuh si cewek. Ya itu kalau mungkin itu di konteks itu ya nunggu, tapi sambil nyari gitu, maksudnya kayak ngeliat ini orang kayaknya cocok nih, atau misalnya nih orang nih match my kriteria gitu ya, sambil aja gitu, maksudnya ya deketin tapi nggak terlalu agresif mungkin ya, Ya berteman. ya berteman aja dulu gitu, at least lah, maksudnya get to know each other lah gitu. Menurut aku sih ya nggak boleh terlalu pasif juga, cuma nunggu nggak bergerak apa-apa, tapi ya nggak boleh terlalu agresif juga, karena nggak, sebagian cowok nggak suka gitu sama cewek agresif. Mari kita lihat dari sudut pandang pria. Kalau saya maksudnya gini, mencari itu kan act of trying your best effort. Tapi juga memang harus nunggu, nggak sembarangan kita bisa, lagi nggak ada siapa-siapa nih, saya harus punya pacar nih, cap cip cup, ini saya kejarin gitu. Saya nggak bisa gitu juga. Dari pengalaman pribadi sih, gua sebelum sama dia, gua ngejar banyak. Terus mungkin punya chance buat pacaran banyak, tapi sebelum pacaran selalu ketemu, kayaknya nggak cocok deh, kayaknya bukan dia deh. Sampai akhirnya kan ini kan sahabatan. Jadi kenapa saya milih dia, atau kenapa saya insist buat ngejar dia waktu itu, karena ketika dia ada yang ngejar, sayanya tidak terima. Jadi kayak, ternyata kayaknya ini deh gitu. Sampai semua orang bilang, ngapain lu nyari-nyari, akhirnya balik ke square one katanya gitu. Gitu. Jadi apa ya istilahnya? Jadi baru dari yang bestian itu akhirnya pas ada yang ngejar Cieta baru kayak tidak terima. Padahal saya waktu Jealous. itu lagi ngejar orang lain. Nah, pas saya ngejar orang lain, saya lagi laporan ke dia, saya mau ngajak ngedate orang ini ke McD misalnya. Terus dia bilang, saya juga lagi mau pergi ke KFC. Habis itu mau kemana? Ke library. Terus kayak, oke. Terus dia pergi, gue pergi. Terus pas lama pergi sama cewek itu, terus kayak, dia lagi ngapain ya? Gitu, dia ngapain ya? Gitu. Oke. Gitu. Tapi kan kayak yang minggu lalu kalau Cieta bilang ya, pas lagi berteman itu kan tidak menuntut satu sama lain. Nah. Terus apakah tahu ternyata kepribadiannya itu berbeda itu pas pacaran, atau itu kan sulit ya kalau misalnya kayak kok dia diem banget nih, kayak kaku banget misalnya dari kalau kayak gitu Cieta ngeliatnya kok rame banget ya. Iya, kayak gitu. iya. Terus mau dari pacaran kan itu sesuatu yang kayak
perlu dipikirkan mungkin atau gimana nih dari Koleo sama Ceta? Kalau kita dari pacaran udah tahu maksudnya Udah tahu. karakter satu sama lain. Cuma memang match aja kayak, maksudnya kayak gue suka ngomong, dia kan suka ngomong kan, Dengerin. dia suka space out gitu. Karena kan gue ngomong suka berulang hal itu lagi. Dia space out sendiri gitu. Tapi kan gue enjoy kayak, gue ngomong ke dia tuh kayak enjoy aja gitu, nggak ada yang males, gue nggak usah ngedengerin. Dia juga enjoy, gue nggak usah ngomong, gue emang sukanya diem. Jadi kayak udah satu sih, maksudnya enjoy lah, a match lah maksudnya di situ gitu. Terus kayak contoh cari makan dan lain-lain, dia juga kan sebenarnya mungkin di dalam deep down ya. Kamu mungkin mikir kayak, oh, I wish some adventure in my life gitu. Ya, tapi mungkin. karena Tapi dia orangnya nggak bukan berani. risk taker, jadi selalu nge-stop diri sendiri gitu, kayak ngelimit diri sendiri. Tapi kalau ada orang lain yang Narik gitu ya. maksa gitu kan, ya mau nggak mau keluar dari comfort Ya, zone kan. dan dia pas nyoba, bener juga gitu. Kalau gua mungkin dengan adanya dia, hidup gua tuh lebih organized. Lebih, gua tuh perlu itu gitu. Lebih kayak apa ya, di bawah satu Nah, gitu itu. ya. Kalau Ceta jadinya kita akan mencoba banyak hal kali ya sama Koleo gitu. Ya, Kalau sama dia tuh ya. garis besarnya gitu kelihatan. Kalau sama aku tuh detail-detailnya yang harus dilihat juga gitu maksudnya untuk mencapai si garis besar itu. Terus kan pacaran tuh 6 tahun. Nah, akhirnya nih memutuskan dia nih orangnya. Kita akan married itu gimana tuh? Kalau aku sih sebenarnya dari pertama mutusin pacaran, karena aku orangnya pemilih banget ya. Dia kan cowok pertama dan terakhir aku. Aku tuh bener-bener orangnya milih banget gitu. Jadi pada saat sama dia pun, waktu dia pertama kali nembak pun aku masih mikir-mikir dulu gitu, nggak langsung diterima karena aku ngerasa kayaknya kepribadiannya kayak ada something yang di dia tuh aku nggak cocok gitu. Kayak apa sih, dia tuh sebenarnya rada emosi, kalau lagi emosi tuh emosian banget gitu, ngomong tes marah-marah gitu. Berantem. Kalau ngomong aku tuh nggak biasa digituin kan, jadi aku ngerasa ini nggak enak, kayaknya nggak bisa nih sama orang kayak gini. Jadi dari pertama juga nggak diterima dulu, terus makin kelamaan tuh mutusin pacaran juga karena kayaknya nggak bisa kalau nggak sama dia. Maksudnya hidup aku kalau nggak ada dia tuh kayaknya kurang sesuatu gitu. Itu mutusin pacaran. Habis itu sambil pacaran itu juga aku ngelihat maksudnya kriteria dia buat menjadi pasangan hidup aku seumur hidup tuh ada nggak gitu. Selama pacaran itu udah maksudnya sambil dilihat gitu. Jadi pas udah 6 tahun itu lama kan, 6 tahun ya pacaran mah ya. Iya. Kalau ada yang berencana buat cuma 2 tahun atau setahun pacaran ya cepetan diliatin gitu mendingannya. Kalau kita emang lama banget. Jadi kalau aku ngelihat dia tuh bakal jadi papa yang baik. Menurut aku dia bakal jadi a very good father gitu. Yang dia bakal quality time sama anaknya, dia bakal bertanggung jawab, dan dia bakal bawa anak-anak aku tuh explore banyak hal lah yang aku nggak bisa lakuin gitu. Jadi itu kriteria aku juga, sama ngeliat udah pasti keluarganya juga gimana, aku cocok apa enggak. Jadi ya itu aja sih kalau aku mah ngeliatnya. Pas aku nikah, aku menggambarkan diri aku kalau aku menikah sama dia, di masa depan aku, di setiap fase kehidupan aku tuh dia tuh oke nggak gitu, atau nggak ada dia juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya nggak ada dia nggak apa-apa ya nggak perlu nikah kan sebenarnya. Tapi nggak nih, kayaknya aku perlu di setiap fase kehidupan aku. Jadi ya udah, aku taunya begitu sih kalau aku mah. Kalau dia beda lagi kayaknya. Itu dari sisi perempuan ya. Terus sebelum ke Koleo nih, menarik ya. Dari Ceta tadi ada sebutin ya, maksudnya bukan cuma dari pribadi Koleonya aja di dalam setiap fase kehidupan, walaupun memang itu juga penting, bahkan jadi faktor utama untuk memilih pasangan hidup ya. Tapi dari Ceta juga mention keluarga. Apa ya? Mungkin dari sisi perempuan nih ya, mungkin karena hostnya perempuan ya, ada mention keluarga, jadi ya itu penting juga ya Ci, berarti untuk kenal keluarganya, apakah yang tadi Cici bilang, apakah kita cocok atau enggak. Iya. Kalau buat aku itu penting banget ya, karena gimana pun aku mendengar cerita banyak orang kalau misalnya menikah tuh, apalagi cewek kan mah biasanya masuk ke rumah cowok ya.
Jadi pasti ada satu fase kalau mungkin nggak langsung tinggal terpisah, tinggal dulu sama mertua atau tinggal dulu sama kakak adeknya. Nah itu tuh perlu dipikirin banget, jangan udah nikah langsung kayak shock gitu. Iya. Terus kayak nggak ada persiapan apa-apa. Nah menurut aku itu harus dipersiapin. Nah dia tuh menurut aku punya keluarga yang hangat lah gitu, hangat. Terus mama papanya juga ke aku tuh baik banget gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya kalau aku tinggal bareng pun aku nggak masalah gitu. Kalaupun nggak harus tinggal bareng sampai berapa lama pun gitu, kayaknya aku nggak masalah gitu. Jadi itu jadi pertimbangan juga. Kalau cewek ya, kalau cowok ya beda lagi lah ya. Sekarang kita lihat dari pandangan Koleo, gimana nih? Tahu Cietan nih ternyata yang akan nemenin sampai akhir hidup. Jadi pertama kan gara-gara itu kan saya nggak nyaman waktu di saya nggak nyaman waktu dia ada yang PDKT. Nah jadi saya ngerasa kayak beda vibe-nya. Jadi kalau sama perempuan lain tuh kayak saya pengen dapetin. Kalau ini tuh kayak kok nggak enak ya nggak ada dia, walaupun di depan lagi ngejar seseorang yang berarti kan yang comfort zone-nya, yang comfortnya itu dia gitu, tempat saya balik itu dia. Nah jadi saya memutuskan untuk pacaran. Nah tapi untuk all day diners sebenarnya pacaran itu nggak perlu lama-lama gitu. Jadi kenapa kita 6 tahun, itu bukan karena kita ini ya, jangan salah paham, jadi kayak pacaran harus lama, harus 6 tahun, harus 10 tahun, harus 5 tahun, 1 tahun juga boleh. Tapi gini maksudnya, kenapa kita lama? Karena pada saat itu kita lagi sekolah, jadi kan belum lulus toh. Jadi begitu kita lulus dan mulai bekerja, bahkan sebelum mulai bekerja tuh begitu lulus kita langsung menikah gitu. Nah jadi sebenarnya tahu atau tidaknya dia the one atau enggak, itu biasanya takes maksimum 2 tahun lah. Karena karena beda, jadi fasenya tuh selalu berbeda. Sahabatan lama belum tentu cocok jadi pacar. Terus kita memutuskan untuk jadi pacar. Jadi pacar setahun pertama very rough karena berbeda ya. Jadi begitu tahu ini banyak perbedaannya. Tapi kita komitmen kan. Saya mau trying buat jadi your best. Dia juga saya mau trying buat jadi your best, komitmen lah gitu. Akhirnya walaupun secara 50, 60, 70% mah visi misi sama, kriteria oke match. Tapi kan ada 30% yang kita harus komit loh buat minimal 30% ya, kayaknya nggak mungkin orang sama apalagi backgroundnya beda. Yang kita harus komit to each other. Jadi kayak saya mau komit buat dia menyesuaikan gitu. Nah setelah 2 tahun kita lihat komitmennya kan, dia setia atau enggak. Saya cukup setia atau enggak. Ketika saya sama dia saya mikirin orang lain atau enggak. Nah itu udah cukup sih buat melanjutkan ke jenjang pernikahan, karena waktu menikah itu another jungle lagi kayak gitu. Itu tuh selalu kita nggak akan pernah siap dan nggak akan pernah tahu 100% dia the one atau enggak. Tapi kalau buat pribadi, karena ditanyanya begini, jadi gue sih berdoa. Kalau jadi gue doa kayak, karena sebelum sama dia, gue pernah suka sama satu perempuan yang beda agama, dan gue berdoa ke Tuhan tuh kayak, Tuhan saya pokoknya mau sama orang itu, nggak peduli Tuhan izinin atau enggak, saya mau. Nah nggak diizinin sama Tuhan dengan berbagai macam cara yang aneh sebenarnya. Terus akhirnya tiba-tiba ada perasaan itu kan ke dia setelah 1 tahunan ya, get over dari itu 1-2 tahun lah kira-kira. Nah terus udah gitu itu tuh dia beda agama pada saat itu. Nah terus saya tuh kayak Tuhan yang bener aja, masa kayak gini sih gitu maksudnya. Tapi saya doanya beda, jadi kayak kalau gue doanya kayak Tuhan kalau dia yang daripada engkau, ketika saya PDKT tuh nyaman gitu, terus perasaan saya tuh nggak hilang, terus dia juga mau komit gitu, dan pada akhirnya sebelum menikah kita harus komit satu agama gitu. Jadi kalau dari gua sih lebih ke gini, bukan persamaannya, bukan siapa dia, bukan kualitas dia atau apapun, tapi yang saya lihat dari dia adalah komitmennya dia, gitu, komitmennya dia terhadap hubungan kita, gitu. Kalau dia komit, ya saya juga komit. Ya pastinya di awalnya harus ada ketertarikan, gitu. Jadi lebih ke komitmen sih kalau gua. Terus pada akhirnya ya kita komit gitu, oke, kita milih satu agama yang memang kita anggap
mewakili yang paling dari hati kita lah gitu. Akhirnya kita komit dan terus ya menikah gitu, ya kan? Maksudnya karena dengan segala kualitas yang saya pilih dari dia, dengan segala kelebihan dia, tetap ada saatnya dia tuh tidak menunjukkan kualitas itu. Sama juga dari gua gitu. Misalnya dia bilang, ya dia bakal jadi good father misalnya. Oh iya dia bakal jadi yang melindungi gua atau apa. Tapi ada banyak kalanya kita tuh tidak menjadi orang seperti itu gitu. Ada kalanya gua nggak jadi good father buat anak gua gitu. Kayak dikasih makan permen, dikasih nonton video karena gua capek. Gua kayak capek lah, nonton video dulu lah, nggak usah lah. Kan ada kalanya kayak gitu. Tapi yang membuat beda adalah komitmen kita. Kita mau nggak komit berubah lebih baik setiap harinya buat satu sama yang lain. Kayak love language aja kemarin itu. Jadi kayak kita mau nggak komit buat menyatakan kasih kita sesuai dengan love language-nya dia gitu, bukan semaunya kita gitu. Iya. Berarti sebenarnya komitmen tuh penting. Kalau kita udah berkomit, pasti kita kan jadi belakang-belakangnya ngikutin nih, ngelihat kita mau melakukan do something buat pasangan kita, mau berubah lebih baik juga bukan buat diri sendiri, tapi buat pasangan juga kita. buat pasangan. Betul. Ya. Jadi gue ngeliat effortnya. Terus yang paling utama yaitu effort dia ke keluarga gue, karena gue family man banget lah istilahnya. Jadi gue lihat dia tuh, kan gue anak paling gede, gue tuh udah bilang ke dia kayak kalau saya kemungkinan besar mama papa tinggal sama saya sampai kapanpun, saya pengen papa mama tinggal bareng satu rumah. Dan dia dan dia ada effort ke mama papa gue tuh kayak deket, terus melayani, terus komunikasi. Nah itu tuh bikin gue tuh kayak nilai plus banget lah. Iya, jadi itu bukan cuman sekali lagi ya memang antar pasangan juga perlu, tapi juga ke keluarga ya. Karena kalau menikah kan selain menyatukan dua individu, menyatukan dua keluarga juga ya. Betul. Kalau gitu berarti dengan konteks zaman sekarang ya yang udah berubah, apakah menurut Koleo sama Cieta, jadi menikah itu tuh harus ya? Atau kalau misalnya udah menemukan pasangan atau enggak, ya kita kan udah cocok, ya udahlah ya, kita jalanin aja. Nah itu kalau jalanin aja nggak ada komitmen kan? Nah itu dia ya. Jalanin aja sampai kapan? Sampai kita tidak bisa menjalani aja. Kan ada satu titik pasti kita harus komit. Gue sama dia walaupun udah sahabatan 2 tahun sebelumnya, terus pacaran 6 tahun. Itu tuh kayak kita bahkan 3 days before kita nikah tuh kita berantem gede. Yang bikin kita kayak ngerasa gila nih, selama ini dari 2008 sampai 2017 waktu itu mau nikah, kayak gak ada artinya gitu. Maksudnya kita masih gak bisa fully ngerti satu sama yang lain. Sampai kita tuh recommit satu sama yang lain di malam itu 3 hari sebelum nikah. Itu tuh kayak, kamu yakin mau nikah sama saya? Saya kayak gini loh gitu. Dia juga nanya, kamu yakin masih mau nikah? Sok putusin dulu. Kalau kita udah memutuskan yakin, apapun itu jalan. Yakin jalan gitu. Jadi nggak bisa jalanin aja, itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya kalau dalam relationship, nggak bisa ya. Jalanin dulu aja. Harus ada komitmen dan harus tahu tujuannya tuh mau kemana. Betul, tujuan akhirnya itu harus tahu. Terakhir nih Koleo buat Cieta. Jadi menurut Koleo sama Cieta, jadi tujuan dari pernikahan itu apa sih? Tujuan dari pernikahan ya supaya bisa bareng-bareng mempunyai visi misi bareng-bareng, dan teman seumur hidup lah yang bisa kamu pegang nih, ini orang nih bakal sama gue sampai akhir hayat gue gitu loh. Karena kan kalau orang lainnya gimana mau pegangnya gitu kan, kita nggak ngucapin janji di depan Tuhan dan orang lain. Maksudnya kalau suami istri kan udah bersumpah gitu, maksudnya udah berjanji depan orang lain satu sama lain juga. Terus ya jadi ya buat gitu sih ya. Sebenarnya kalau menurut gue, karena manusia itu makhluk sosial kan, kita butuh orang lain. Bukan butuh orang lain untuk mencintai kita aja sih sebenarnya, tapi kita juga butuh menyalurkan cinta kita terhadap seseorang toh gitu. Jadi kayak menikah itu menemukan orang yang bisa kita cintai dan bisa mencintai balik, yang bisa ada buat kita dan kita bisa ada buat dia gitu, sampai
akhir hayat kita gitu. Dan itu menurut gua itu pernikahan gitu. Karena kalau cuman buat, ada yang bilang cari teman, ada yang bilang buat supaya ada yang ngejagain, ada yang ngelayanin, itu mah bayar ART bisa. Ya kan? Iya, Atau misalnya cari teman, kita nggak ngurangin teman lah, banyak teman gitu. Maksudnya kayak, tapi yang berkomitmen, yang kita tahu 100% dia nggak akan ninggalin gua nggak akan ninggalin dia, itu suami istri. Karena sedown apapun gua, sejelek apapun gua, yang bisa terima gua, ya salah satunya dia gitu. Oke, Dekoleo, Cieta thank you banget ya udah mau datang, berbagi sharing kisah ke All The Diners semuanya. Nah, All The Diners, jadi kalau kita mau tahu nih, she or he is the one itu, kita pertama-tama harus lihat nih dari pribadinya, apakah match ya. Betul. Kita pakai istilahnya kalau sama Cieta, match enggak? Terus walaupun berbeda, sebenarnya kalau ada komunikasi, ada komitmen. Nah, yang paling penting itu komitmen. Itu pasti akan works ya, akan ya adalah pasti itu akan berhasil gitu, akan berbuat menghadapi segala badai yang mungkin akan datang gitu ya. Iya, betul. Oke, nah All The Diners, mungkin 2 minggu ini kita udah ketemu sama apa ya? Role model nih di dalam si jauh dalam tentang love language, tentang how to know dia itu orangnya, she or he is the one. Nah, minggu depan kita akan ngobrolin soal toxic relationship. Jadi tentu di dalam sebuah relationship ada yang healthy, ada juga yang mungkin kita sedang terjebak di toxic relationship, atau mungkin sedang teman kita yang sedang menjalani toxic relationship. Apa sih toxic relationship, atau gimana sih cara kita keluar dari toxic relationship? Itu kita akan bicarakan minggu depan dengan bintang tamu yang lain. Jadi thank you banget Koleo, Cieta udah mau datang ke sini. Bisa sharing. Sampai ketemu, mungkin kita akan ketemu di episode lainnya. Sampai jumpa All The Diners. Share food, share goodness. Thank you All The Diners yang udah listening to our podcast ya. All The Diners, kalau All The Diners punya kritik, saran, atau masukan, apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini? All The Diners bisa DM kita di Instagram di @allthedining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.